Aduh, oke guys, gimana? Lu udah kemana aja Pak jadi Pak? Apanya kemana? Dalam Jalan-jalan. konteks apa nih? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Banyak banget yang baru Pak. Lu kemarin terakhir Iya. posting di itu, di tempat mana? jus. Oh iya. Cool press. Tempat baru banget itu. Jadi jualan jus di kedai kopi. Ya mirip-mirip ini apa sih? Ada Bandung di Bogor tuh ada tuh gue pernah. Begitu. Jadi dia memang Tampilannya juga mirip-mirip sih pakai keranjang-keranjang gitu. ya. Cold press gitu lah. Kakak gue juga jual tapi dia dalam botolan. Oh, udah dibotolin. Waktu kita ke Sudirman waktu itu kan ya sebenarnya sih jualan jeruk-jeruk biasa kan, jeruk press biasa sih sebenarnya. Oh ini apa? Waktu dia yang apa namanya? Cafe Day, Cafe CFD, Day. oh. Kalau jeruk press ya, pakai beda. Jeruk press doang. Nggak, itu memang muncul di gue kalau salah sempet ini deh. Sempet ngebahas atau gue sempet kirim ke lu ya? Ya, lu sempat nyinggung pokoknya lah. Ya, pokoknya jadi kayak kalau di Bogor kayak penetralisir gitu Pak, saking banyaknya kedai kopi, dia ya. bilang itu di artikelnya ya. Jadi dia sekarang banyak yang jualan yang cold press itu. Tapi memang orang sendiri maksudnya, bukan kedai kopi yang jual menu cold press. Bukan. Bukan. Itu kan istrinya. Ya. Bank tempat dong. Yang gue pertama mikir itu kenapa nih dia bikin, maksudnya kedai kopi bikin jualan jus gitu kan? Maksudnya ada apa dengan kopinya kan gitu maksudnya? Apakah memang kopi filter terutama itu sudah tidak menjanjikan nih? Jadi harus merambah ke produk lain untuk menarik konsumen. Tapi waktu lu ngomong gitu, pikiran pertama gue karena mau puasa Pak. Oh gitu. Butuh yang seger-seger. Seger-seger. Karena gue juga lagi nyiapin menu-menu itu juga. Menu-menu berbuka. Iya, menu-menu Capcin lah, Pak. mixologi. Cappuccino cincau lah. Iya, 2013, 14 ya gila. 2012 dari 2012. Itu sebenarnya ada nggak sih Pak kedai-kedai coffee shop yang menjualan cappuccino cincau itu? Pak? Ya Starbucks Pak. Iya. Coffee jelly. Oh iya. Karamel Itu ada. coffee jelly. Nah, itu kan cappuccino cincau. Iya ya. Gue nyebut kita dulu waktu di Starbucks. Kopi cincau. Oh iya. Tapi bukan cincau, itu kan jelly. Jelly, Jelly iya. kopi. Tapi itu kan sempat nge-hype kan cappuccino itu. 2012 sampai 2013. Iya. 2014 tuh udah mulai agak-agak sepi lah. Gua murah-murah lagi Pak. Gua dulu kalau beli di Tambora 5.000 gua. Iya. Jadi sampai mikir ini berapa kosnya gitu kan bisa jual semurah itu kan. Jadi di Tambora tuh kan lu tau agak pur area gitu Pak. Jadi jualnya 5.000 tuh betul. Itu perang harga Pak, ada 4.000. Oh, udah main perang harga ya. Gokil sih itu. Jadi cincaunya itu diparut Pak. Oh iya, Jadi dia panjang-panjang kayak cacing iya, gitu. benar. Kayak lintah malah. Gue pertama lihat itu waktu masih di Medan itu Pak. Gue di coffee shop apa gitu, di mall gitu kan, ada coffee shop gitu kan. Di mall coffee shop di Medan, di mana? Bukan yang brand yang terkenal lah, di Sun Plaza. Oh, Ada lah. Pokoknya ada beberapa menu, gue sama abang gue kan lagi nungguin itu. Terus pesan apa nih gitu kan? Oh, pokoknya es dengan cincau lah. Ini beneran cincau nih kan dia diparut-parut gitu. Serem ya. itu. Mana lagi Pak? Ada banyak nih yang baru. Ada apa nih. Dan harganya tuh makin lama ini ya variatif banget di Palembang ya. Jadi gue ingat kata-kata yang siapa? Pepeng di Jogja. Bisa milih dari harga 20.000 sampai harga 30.000. Iya. Iya benar sih. Ternyata Palembang juga mengalami fase itu ya, kayaknya maksudnya. Iya, tapi tergantung, tetap harus lihat bentuknya sih sebenarnya. Kita harus tetap balik ke situ sih, karena beberapa tempat itu tetap misalnya kalau ngomongnya es kopi, makanya kalau sudah pakai espresso base itu udah pasti di atas 20 lah, 20-an masih tetap kayak gitu. Gue doang kayak masih di 20.000 ya. Iya.
Iya, rata-rata udah segitu kan. Pas gue lihat. Dan termasuk berani ya kalau menurut gue tuh untuk orang buka tapi memang dengan harga yang sudah segitu gitu. Ya gue nggak bilang bahwa dia harus mulai dengan murah gitu, enggak. Maksudnya artinya dia memang mungkin dia sudah menghitung bahwa kok dengan ngitung costnya dia jual tuh harganya segitu gitu. Iya sih, gue juga kepikiran sih kalau kayak gitu Pak. Tapi gue seneng sih maksud gue tuh ketika banyak coffee shop yang buka terus harganya mahal-mahal tuh gue seneng. Karena gue bisa naikin harga gitu. Pilihannya kan gitu. Iya benar. Lu nggak harus perang harga ke bawah Iya, ya. nggak usah ngapain. Lu tinggal gua naik price, aja. naik aja. Itu berapa di situ? Oh di sana 35 misalnya es kopi susu. Ya udah. Kalau mereka mau mahal, tunggu loh. Gue juga jual 35. Emang lo doang yang bisa mahal ya? Kemana lagi ya? Banyak. Belum nggak ke ada apa deh. yang baru, ada Meet Me, ada... Belum sempet Pak kalau itu. Belum sempet ya? Meet belum sempet, terus mana lagi ya? Apa? Meet You, oh Sanjo. Sanjo juga tuh, belum Bu. sempet. Sanjo kayaknya sih mau ngubah nama, Fer. Itu apa Dari sih? Rumah Limas dulu. Ya, rumah, ya. Rumah Limas apa? Limas kopi. Maksudnya, oh kopi juga ya? Iya, dia memang jual... Kayaknya ganti konsep kali ya? Iya, kopi Sanjo. Jadi gua ada satu malam gua ke situ, Pak. Bukan ke Sanjo sih gua. Gua antar kopi ke Giant, Pak. Oh, Siru ya? Ada Siru. Pas malam minggu ya kantor, malam minggu. Jadi si itu live music di Sanjo tuh live music juga. Jadi beradu. Speakernya nggak ada depan. Begitu gua ngambil motor di parkiran, wah gila ini. Ya alhamdulillahnya nggak ada tetangga ya di situ ya. Iya, Ya, rasa itu terganggu. bisa dibilang tempat apa ya? Wajib buang anak mah. Emang ya daerah itu memungkinkan katanya itu. Ya, kalau itu sih. Gue juga, padahal deket kantor sih, cuman kapan ya waktunya tuh? Pasti harus sore kan, saya dengan iya. lihat tempat kayak gitu. Kalau siang Siang wah main juga. gila juga panas. Berjemur biar tanning gitu. Asli. Terus beberapa ada banyak banget Pak. Makanya gue kira lu sempetin untuk Iya. biasa lu kan Iya, cuman beberapa kayak nggak sih itu yang kemarin-kemarin ya kayak peti kemas dan lain-lain itu dikemas. suka bangun Oh, 2 ke sini. Nah, itulah. oh ada ya? Ada Pak. Gitu. Malah gue tadi lewat kayaknya nambah atas lagi Pak. Jadi dia udah kayak kontainer dengan halaman terbuka gitu kan biasalah. Nah ini ditambah lagi ke atas. Kayaknya waktu gue datang pertama tuh belum ada. Ya kayak terbuka juga kayak tribun gitu lah. Tapi di atasnya. Kayak tribun apa rooftop? Enggak. Tribun. Ya model-model kayak BSK 45 itu. Atasnya iya. gitu. Setengah gitu ya. Kayaknya sih waktu gue datang pertama belum ada deh gitu. Banyak banget ya. Gua Banyak. ini banget. Cuman beberapa juga yang gue lewat itu, gue nggak spesifik kedai kopi lah ya, tapi tempat-tempat kayak kok itu juga tutup Pak. Pas gue Banyak lihat, kedai lain yang tutup juga. yang gue ingat, yang pasti gue ingat itu di angkatan 45 karena gue pasti lewat kan. Sebelum shelter itu kan ada beberapa tuh, Ya, yang mungkin berapa bulan yang lalu baru buka. Sekarang udah tutup gitu maksudnya. Belum setahun padahal. Ini luar biasa banget. Luar ya. biasa, makanya maksud gue Apakah kalian masih berpikir untuk bikin coffee shop? di satu sisi wah seru membanggakan, balik lagi kan sebenarnya statement kita, seru membanggakan kedai-kedai coffee shop baru muncul, tapi yang tutup belum nyampe setahun juga ternyata ada, dan nggak cuma 1-2 Banyak, ternyata. Banyak. Jadi ada yang buka, ada yang tutup juga. Iya. ternyata. Jadi ya bergantian aja sebenarnya sih kalau gue lihat itu. Itu dari itu ya, gue kaget-kaget juga ya. Gue semingguan ini sibuk banget sih Pak soalnya Pak. Gue hampir gak ada di tempat ini. Gue ngurusin catering. Udah luar biasa ya. Itu luar biasa. Oh iya, gue kemarin itu karena gue juga ngurus catering kan. Bisa ya? Bisa nggak dibilang kayak gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya biasalah ya kan, orderan. Orderan tumpeng loh Pak. Ini tapi gila juga. Gue
Kalau gue ngeliatin catering itu kayak sesuatu yang biasa aja Pak, susah banget nembusnya Pak. Ke? Ya ke acara-acara gitu. Pertama kalau kita nurunin mesin ya, kita bawa bar misalnya. Nah ya gimana? Kalau yang versi mesin, orang anggap itu mahal Pak. Ya, Maksudnya, mahal sih. maksudnya mahal itu dari sisi pengadaannya gitu, dari sisi panitianya maksudnya. Iya. Gue aja ngajuin tempat lu aja belum. Oh ternyata murah juga ya. Karena kenapa gue bilang murah walaupun lebih tinggi dari pengadaan sendiri ya? Yeah. Karena ya gue berhitung kan. Setelah lu itu kan kita WA pagi kan, lu kan sore ngobrol lah sama teman gue. Terus kita berhitung. Ya memang kalau misalnya lu bilang harga itu perkiraannya sih pengadaan kita kosnya sepertiga. Tapi menurut gue masih harusnya harga lo itu masih masuk. Iya, karena bukan budget yang bener. Karena banyak hal lain yang diadakan di luar, maksudnya pasti lebih tinggi dari itu. Lo ngadain konsumsi segala macam. Iya, itu pasti kue, catering, makan. Pasti Pak, gue udah ngeliat ini. Nah ini pasti di atas satu lah gitu kan. Pasti itu. Terus gue ya, harusnya sih masuk. Malah gue tuh sebenarnya ngobrol kan, jadi ngomong soal itu, gue gak tau mungkin ini terjadi di beberapa tempat atau instansi lain gitu kan, yang mungkin hype-nya itu masuk sampai ke internal mereka, mungkin sudah punya alat yang sudah proper mungkin kan di tempatnya, jadi kayak lo bilang mungkin bukan soal harga tapi mungkin mereka ngerasa kita udah bisa kok bikin sendiri gitu kan, nggak harus pakai catering dari luar ya kan. Nah cuma pas kita kemarin berhitung ini kan bukan soal kita sebenarnya nggak punya alat, malah teman gue kan yang biasa bikin itu awalnya dia oke lah kan diminta dia bikin, terus kemudian berkembang dia minta beliin bahan. Nah dia cuma ngasih list bahan, sediain. Oke. Nah kemarin gue tanya, ini kayak mana ceritanya? Sekarang dia minta alatnya disewa. Alat sewa tuh lebih besar Pak menurut gue. Makanya gue bilang harga lo itu sebenarnya masih masuk akal gitu loh, dengan hitung-hitungan bahan sewa segala macam kan udah ya kan. Maksud gue, kalau memang harga lo lebih tinggi, tapi kan ya udah tanggung, mending pakai vendor kasar kayak gitu kan. Iya bener. Daripada ribet ya kan, mending pakai vendor sudah lengkap, terima bersih ya kan. Iya. Lo nggak beres-beres juga. Iya. Kalau Kan? mesin masih beres-beres, tanggung jawab lagi. Benar Ya. kan gitu. Ibaratnya kan ya kita harus ribet. Kalau ini kan kita terima bersih. Yang penting lo datang jam sekian lo bubar, selesai kan urusan kayak gitu. Tapi itu tuh jadi sulit banget, terutama yang gue punya 2 catering gitu Pak. Satu yang alat, satu lagi yang pakai coffee maker boiler gitu. Coffee maker boiler tuh emang jadi kayak sulit menurut gitu. Karena semua orang mungkin bisa beli alat itu, terus kedua biasanya catering makanan itu punya juga. Iya, gitu. betul. Jadi ternyata gue bilang susah banget nih nembus model-model begini. Sedangkan kalau kita bawa alat, bawa bar, itu masih terbilang mahal menurut dia. Sama kedua, kalau misalnya bukan di instansi, di kantor, dia nggak mau masih Pak. Kuatnya gede. Oh iya. Require gue kan 3.000-an pasti. Gue punya grinder, punya ini. Gitu. Tapi yang gue pikirkan tuh gini Pak, orang berpikir untuk katakanlah catering atau kopi itu harus ada gitu loh, bar itu harus ada. Tapi mereka, si panitianya ini nggak, gue bisa bilang nggak ngerti lah bagaimana men-treatnya. Iya. Kebutuhannya, treatmentnya seperti apa gitu. Dan jadi kadang ya itu tadi, sehingga ketika masuk harga kesannya jadi kayak wah kok mahal gitu kan. Kopi doang, jatuhnya kan suka kayak gitu tuh, ya kan? Karena kekurang pahamannya menurut gue seharusnya sih nggak kayak gitu. Itu juga yang terjadi. Tapi itu emang terjadi, Pak. Gue kemarin waktu gue di acara golf itu, pesertanya kan ada 150. Dia nggak ngitung panitia itu yang pertama. Oke. Terus kedua, gue bilang nggak bisa dihitung
satu orang satu gue bilang. Minimal kali 2. Kali 2, iya. Kalau lo peserta 150, lo harus pesan kopinya 300 bro. Iya. Terus kedua kemarin Acara seharian? acara 1 hari. Oh iya. Nah. Kemarin dia minta panas semua. Gue bilang nggak bisa. Siang soalnya gue bilang pasti butuh yang dingin. Betul. Jadi gue bawa. Makanya gue bilang banyak kan orang tuh nggak ngerti untuk ke situnya. Pertama untuk dia nggak tahu kalau orang tuh ngopi itu memang bisa lebih dari 1 gelas kalau ya modelan kayak gini Bisa. lah. Terus kedua, ya lu benar-benar harus lihat situasi sikon di lapangan memang benar. Kalau ini kayaknya emang nggak bisa Pak. Sampai kemarin itu kan acara sebenarnya banyak rangkaian acara kan, Pak. Salah satunya tuh di hotel. Terus dibilang, nanti kita bikin di hotel. Oh, gue bilang nanti dulu gitu. Banyak hal kalau kita mau masukin di hotel. Pertama, hotel kasih izin nggak gitu loh, kayak. Kalau kasih izin pasti kena cas, pasti kan gitu. Sama kayak kita nyediain makan di luar catering mereka kan, standar lah itu kan. Kita tahu hitung-hitungannya. Ya karena dia punya juga Pak. Iya, kan pasti kena cas kan. Jadi yang kedua, yaudah tunggu aja. Nanti kita kabarin, siap-siap aja. Lu gue bilang nggak bisa dong gitu kan. Nggak kayak gitu aturan main. Ya kali jam 5, datangnya jam 6 gitu kan. Nggak kayak gitu gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu yang bikin ternyata orang itu cuman aware sama hype-nya tapi belum memahami bagaimana ini di-treat-nya gitu loh. Sehingga pertama mungkin melihat kok ribet ya, kok mahal ya gitu kan namanya. Dengan perbandingan ya itu tadi mungkin dengan boiler aja cukup misalnya gitu kan. Sementara kalau misalnya di kantor-kantor, gua mah yakin kalau kopi boiler mereka pasti ada gitu loh. Iya bener. Hari-hari mereka mungkin pakai itu gitu kan. Bener. Mungkin seminggu acara mingguan lah misalnya kan, acara habis senam pagi misalnya kan pasti ada gitu. Makanya gua tuh setiap ada itu, bukan setiap itu. Kemarin gua ngobrol kan. Kayaknya nanti kita harus pastiin deh seberapa butuh sih ini gitu. Karena ya, itu yang pertama. Kalau dari gue sendiri ya ibaratnya kalau lu mau pakai vendor mah terserah, tapi kalau mau pakai kita, tenaga kita ibaratnya kan buaya dipikirkan lagi, bener-bener butuh nggak sih gitu loh. Iya. Kalau sekedar kopi doang dalam tanda kutip ya nggak usah lah gitu loh. Kalaupun memang mau ya sudah gue bikinin, kan kita ada boiler ya gue bikinin, gak usah yang pakai sosokan ngebar gitu, nggak usah lah gitu loh. Masalah gini, gue juga nggak, gue pernah sih lihat di Jawa ya, tapi itu pun kayaknya cuma 1 atau 2 kali deh, apa yang catering kopi bar slow bar gitu Pak. Dan itu pun acara, gue nggak tahu ya, kayaknya secara sehat atau apa gitu lah pokoknya. Yang acaranya lebih nyantai lah maksud gue tuh. Gue bilang kayaknya emang manual brew susah deh kalau mau itu. Iya, makanya gue. Ya kalau manual brew gue rasa di sebelah ada boiler. Ya, ngapain betul. Dan itu gue nggak nyambung, gue tuh sampai bilang kan gue tanya sama temen gue. Dia bilang, ini kita diminta untuk 150 orang. Dia bilang kan, oke, berarti peserta di aula acara di ballroom itu 150 orang. Oke, sepakat. Tapi lo tau kan ada ballroom kan pasti ada ruangan kecil kan Mbak ya, untuk ruang transit atau apalah, ada VIP lah ya kan. Kita ditaruh di situ. Ya lu untuk VIP doang dong berarti. Ya iyalah kan gitu loh. Ngapain lo minta 150 tapi naruh kita di ruang VIP? Mana ada ya, pasti orang VIP kan yang di situ gitu loh. Paling berapa? 10-15 orang kan gitu. Ini kayak mana? Dan pas gue lihat di ruang aula ballroom itu ada boiler gitu loh. Oh. Nah, itu sebenarnya mintanya apa gitu loh sebenarnya. Terus dibilang kan bos itu sukanya V60 gitu. Iya, bos yang suka V60 ada berapa orang? Kalau memang perlu ya nggak usah pakai bar gitu loh. Maksudnya lu nggak harus bikin order kita untuk bikin bar space khusus itu untuk acara itu nggak usah gitu loh. Capek-capek kita harus datang ke situ, Pak. Iya, lu bilang aja gitu loh. Gue bikinin. Iya, lu bilang aja, Bang, butuh V60 butuh berapa untuk 3 orang? Ya udah gue jabanin, udah selesai gitu loh. Nggak usah di satu tempat.
dari ngikutin sepanjang acara buat apa gitu loh. Nggak mampu juga untuk ngejilat buat naik promosi juga Enggak. mungkin ya. Udah lah nggak bisa, udah ujung-ujungnya males ya Iya, kayak gitu. Bener-bener nggak Apa guna ya? berarti. Iya, jadi gue nggak berkepentingan di yang kayak gitu tuh, kan ada kepentingan gitu loh. Mungkin nggak tahu kalau orang di tempat lain ya mungkin mau ya. Kali ya. Gue mah enggak gitu loh. Ya udah gitu. Gue nggak kelihatan muka aja nggak masalah, yang penting lu bawain gelas, gue bikinin, lu bawa terserah gitu kan, gue nggak kelihatan. Jadi ada kayak gap gitu antara ya katakanlah bosnya pengen yang kayak gitu, ada panitia, terus ada vendor entah dari pihak ketiga atau dari internal gitu kan. Ini gapnya jauh banget ini Pak gitu loh. Ternyata dan dilemanya tuh makin kenceng. Akhirnya gue ngobrol sama teman gue kan beberapa, kayak gitu kan ya, mungkin next time kita pastiin lagi lah gitu kan. Iya. Seberapa perlu sih gitu. Ya kalau cuma buat, ya bener sih. Gue sih kalau cuma buat V60. Ya sayang aja sih kita tuh capeknya gitu. Tapi gue bisa kasih saran kalau Apa misalnya itu, ya kalau boiler doang tuh udah biasa gitu. Eh. Cuma kalau ada bar di acara, nah itu luar biasa. makanya gue bilang asal pas dia maunya. Misalnya dia bilang untuk 150 orang, ya tempatkanlah di tempat yang 150 Iya, orang itu gitu loh. Soalnya gini, kalau misalnya mau mesin itu di tempat yang 150 orang untuk menjangkau yang bos-bos itu juga bisa, Pak. Casual aja. Bisa banget. Lo kan bisa masukin ada waiter Iya, bisa banget. Cuman kan nggak bisa berlaku sebaliknya. Iya, makanya itu konyol sekali. Iya makanya gue bilang. Nah, biasanya kemarin-kemarin itu di luar gitu, maksudnya di luar pintu lah kan, ada aula, ada ruang VIP, kita di luarnya kan kayak di gitu. Gue kira kalian di kantor itu sekumpulan orang-orang pintar ya. Makanya gue tuh bingung. Ternyata Apa ini kan? Gue tuh kadang kenapa sih gitu loh. ternyata sama aja. Kantor tetap Gue kantor. tuh geli loh. Iya. Jadi ya begitulah apa cerita dialektika yang terjadi di percateringan kantor itu. Catering kantor apa sukarela. Mana pakai kopi rahasia lagi. Iya, untung emang temen gue gak mau. Makanya temen gue datang, cep. Tumben pakai kopi ini. Iya, gue kemarin ke situ ambil espresso-nya. Oh iya, oke, espresso karena dia udah ngerti lah gitu kan, biasa pakai. Nah, single origin ini mah. Lagi nggak ada ke. Aku cari semendo karena kan bos dari Jakarta, kita cari semendo kan, gitu kan. Nah, logika. Ada, tapi dia kan nggak pakai ini, gitu. Nggak pakai nama-nama single origin itu, pakainya nama lain gitu kan. Gue tanya, ini ini dari mana gitu kan? Rahasia. Males gue gitu. Cari yang pasti-pasti aja lah. Kalau di situ gue geli ya. Ada lu posting ini kenapa, bocah? Temennya yang mana? Gue nggak nyangka lo itu temen lu yang itu. Waktu lu, kalau lu posting kan? Kenapa? Iya. Lu ada posting. Nah, habis itu kan ternyata lu cerita temen lu yang Yang biasa. langganan itu. Iya. Maksud gue, lu kan udah langganan harusnya lu nggak ngerti kan? belum sedekat itu. Belum sedekat itu. Belum seintu itu berarti. Untuk menerima. Tapi ini susah sih. Pertama itu, terus kedua masukin itu susah banget, Pak. Ini aja gue setengah branding kemarin, Pak. Gue catering setengah branding. Karena gue masukin mesinnya. Cuma kalau ngelihat animo sebenarnya bagus karena masih jadi barang aneh maksud gue tuh. Di sebuah acara ada bar. Terus kedua kalau gue bilang sih alhamdulillah ya kalau dari peserta atau panitia pengunjung yang saat itu datang, gue tuh kita bisa ngehandle itu. Oke. Karena ada sebelum-sebelumnya itu ada beberapa catering juga yang gue rasa salah tempat kali ya. Di beberapa tuh ada yang kawinan, ada yang ini. Cuma kawinan yang orangnya lebih sedikit pun susah untuk handle itu. Nah, tapi kalau misalnya, gue tuh selalu kepikiran gini, Pak.
Oke, kalau acara-acara kayak kawinan segala macam yang memang pribadi-pribadi yang undang banyak orang katakanlah ya. Kalau itu gue nggak berani. Oh iya, tapi maksudnya kalau kita ada catering katakan oke. Tapi yang gue pikirkan tuh gini, mungkin ada perusahaan atau BUMN yang bonafit dan royal ya. Iya. Artinya, oh kita bikin ini, ya udah mana vendornya, bam selesai. Tapi kan ada beberapa yang sangat perhitungan ekonomisnya berjalan kan. Iya. Dan entah kenapa, gue tuh selalu berpikir untuk beberapa perusahaan atau kantor-kantor BUMN kan dengan entah dari perusahaan atau pribadi sebenarnya mereka bisa mengadakan sendiri kan Pak? Iya benar. Artinya maksudnya ya di kantor gue nggak ada, tapi gue punya gitu maksudnya. Ya. Artinya kan makanya digunakan vendor internal kan. Karena masih keluarin budget lagi kan gitu. Maksud gue tuh selalu berpikir kalau untuk acara-acara catering dengan ke perusahaan-perusahaan atau BUMN kan, itu masih bisa works ya gitu. Karena gue ngerasa mereka sebenarnya bisa kok. Kayak mesin kayak lo ini nggak mungkin lah mereka nggak bisa pengadaan. Yeah. Bisa banget pasti kan Bisa. logikanya kan. Kayak yang lo bilang perusahaan itu, gue yakin bisa banget. Bonusannya aja mobil gitu. Apaan sebiji ya kan. Maksud gue bisa banget gitu. Gak mungkin gak ada lah kasarnya kalau misalnya, kayaknya oke nih misalnya nih. Lu bilang animenya bagus. Mungkin bosnya keren. Wah, oke juga nih. Gue beli. Gue kita belilah untuk tahun acara next katanya kan gitu. Lu malah nggak bisa masuk jadi kan gitu. Jadi gue tuh pikir apa iya masih bisa ke acara-acara kayak gitu. Beda dengan kalau misalnya ke acara-acara kawinan, acara apalah yang kayak gitu loh Pak. Gue tuh masih berpikir situ. Lu aja mungkin berpikir, emang bisa kan lo masuk ke katakan kantor gue sementara pikir, enggak itu bisa bikin sendiri gitu. Nah itu makanya, memang banyak tuh. Itu juga salah satu kendala gue tuh masuk ke catering itu. Memang ada beberapa, gue ada jadi vendor di salah satu gedung lah ya. Nah. Ini dalam skop kecil kayak gitu, ngomongin boiler aja. Gue kan masuk itu ke boiler terus kan, karena gue nggak ngambil kawinan, gue bilang gue ngambilnya catering aja, rapat, outbound atau apa gitu. Jadi yang keluar adalah boiler itu sempet juga diomongin, gue kedengeran ya kalau cuma boiler doang, mendingan kita beli aja gitu. Cuma maksud gue tuh, jadi kayak gue tuh pengen bilang bahwa ya kalau lu cateringnya sama toko roastery atau coffee shop, terutama gua, experience-nya beda gitu loh. Maksudnya kopi gua beda lah gitu kan. Iya. Lu akan lebih itu. Terus kedua, kalau kita ngomongin apa kayak lu bilang, kenapa nggak ada budget? Bingung juga ya. Apa dulu waktu pas gua rasa tergantung pemimpin ya sih. Iya. Karena dulu pas tadi, 2015 tuh BI itu kan sering ngadain per 3 bulan, acara per 3 bulan. Itu kan rombongan Terangga sering banget ngisi di situ. Memang orangnya nggak banyak, cuma 60 orang atau 60 orang aja. Mungkin mereka karena pemberdayaan UKM itu Pak. Kalau mau nggak mungkin dong mereka nggak bisa pengadaan sendiri Pak. Logikanya gitu loh kan. Iya. Gitu maksud gue tuh. Tapi begitu pas itu BSK nggak masuk ke situ untuk jadi catering. Binaan ya? Nah kan binaan ya. Iya. Ya juga ya. Gimana? Tapi kan dibikin di BKB kan? Oh iya, dia dibikinin rumah kopi. RKO. RKS. Itu. Nah, itu. RKS Pak, buat kita ngerjain soal-soal dulu. LKS itu. Itu ke situ. Nggak masalah sih. Harusnya bisa. Makanya gue tuh heran banget tuh. Kok instansi-instansi gitu kayak, apakah dia tuh pas ngitungin budget ngomongin gitu juga Pak? Penting nggak ini ya? Nah itu yang gue nggak ngerti. Tapi malah dia manfaatin kalian kan. Kalian malah mikir ini penting nggak sih? Iya. Mereka mungkin berpikir ini penting, tapi apa pentingnya nggak tahu. Pokoknya harus ada gitu loh. Karena
lagi rame, lagi ada, kayaknya harus ada dan kita bisa ngadain sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya nggak bisa ngadain sendiri, mending nggak ada Oh gitu ya. dibanding vendor. Mungkin ya gitu loh. Ini mumpung ada, mumpung masih ada orangnya, gitu kan. Gue tuh jadi sujon gitu loh Pak. Mumpung masih Nggak ada apa-apa, orangnya. emang iya pasti. Dia tuh sampai bermain, kalau misalnya kita nggak ada, apakah akan menggunakan pihak ketiga, vendor misalnya gitu loh, dengan budget yang menurut gue tuh sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget dibanding Ya, dibanding- sama so-so lah dengan pengadaan konsumsi lainnya gitu. Iya. Dan jauh lebih gede dibanding lu pengadaan akomodasi lainnya. Hotel. Oh iyalah gitu. Karaoke belum. Aduh. Itu pasti gede gitu maksud gue tuh. Ya tapi itu juga, makanya gue bilang kok kayak apa ya? Kayak susah gitu loh. Gue tuh main catering di sini, gue kayaknya ngeliat yang di Jakarta kayaknya fine-fine aja ya. Atau sama-sama susah juga ya? Gak tau. Atau mungkin si Rizky Giant mungkin perlu cerita kali ya. Dia kan spesialis event, tuh nggak ya? Dia event pak, bukan catering pak. Oh, event. It's something different pak. Oh ya. Jadi mana ada event, Oh jualan, event ya. jualan Oh ya iya, ada. bukan acara gathering. Oh iya, beda. Beda. Makanya gue tuh kayak ngeliat kok, nah ini kayak susah banget masuk sini nih. Jadi gue tuh kalau pas catering gitu mau gue seriusin tuh gue jadi nanggung gitu pak. Gue mau jor-joran, gue takutnya ya sekali itu doang gue muncul gitu. Nah ya itu, Boleh karena jor-joran. kalau lo bilang kalau kata lo pakai boiler, sama persepsinya Pak. Iya makanya. Karena boiler itu mah umum banget gitu loh. Iya. Hari-hari kantor tuh pasti ada. Ya kalau di kantor nggak mungkin lah 1,3 cuma harganya pak. Yang Ya, dan 15 liter, yang 10 liter di bawah itu iya. masih juta. Tapi itu kan nggak sekali pakai ibaratnya. Iya, pasti betul. ada lah ya Eh, pengadaan itu gitu. Ya makanya kalau mau nunjukin wahnya harus nurunin mesin, tapi nurunin mesin speknya macem-macem perlunya kan gitu. Kan? Iya benar. Tapi ya itu sih gue kenapa ada apa ya kalau catering di sini? Emang yang benar itu ketika panitianya ngerti sih sebenarnya. Itu aja kunciannya, atau bosnya lah ya gitu. Iya, Bos atau panitianya bosnya sih. ngerti. Bosnya lah ngerti. Bosnya bilang, kopi aja, taruh bar sini. Wah itu asik banget. Itu. Kita mendukung bos-bos yang seperti itu. Tapi mungkin teman-teman kalau misalnya yang ada di luar Palembang yang jualan catering juga, bisa cerita juga di bawah di komen. Gue nggak tahu juga, cuma kayaknya kalau gue ngeliatin catering di Jakarta, coffee shop ya, kopi, kayak anomali apa segala macam. Kok kayaknya asik-asik aja, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Iya. Gue dulu sempet 2 atau 3 kali sama Pegadaian, Pak. Terus dia punya degade, Pak. Iya. Nah itu kan akhirnya gue tuh bertanya, apa iya lo bakal dipanggil lagi gitu loh. Ya nggak mungkin. Ya pasti mereka pengadaan sendiri dalam tanda kutip, udah punya makanya. sendiri. Lancok kan? lagi dia. Bukan 3 grup kan ya? 4 grup. 4 grup. 100 juta. 100 juta. Vlogger. Aduh. Itu tuh. Itu makanya dulu gue udah berapa kali mau Pegadaian, gue udah ngerasa mau ini asik banget nih, ini perusahaan yang asik banget. Bakal repeat ini Bakal ya. repeat. Terus Gitu. Terakhir tuh gue ngisi waktu pas Piala Dunia, Pak. 2016 ya. 18 ya? 18 ya. 18 ya? Nah, Piala Dunia 10, 14, 18 ya. Iya 18 kan. 2018. Gue pas Lagi nobar. kenceng-kencengnya itu ya. Iya, gue Gua pas lagi naik-naiknya nobar. kopi, ha. Gue pas nobar, dia udah bangun degade itu Pak, tapi Yeah. belum operasional. Ah. Jadi gue ada di samping catering kita ada mesin lamsok yang masih di apa peti gitu. Yeah. Di situ ya kita kayak jadi acara terakhir seremonial kayak farewell gitu. Kayak terakhir dipakai sama dia. Tapi maksud gue tuh ya nggak tahu ya, tapi dia agak loyal loh, termasuk yang loyal maksud gue. Karena kalau misalnya yang kayak gue aja ya, kantor-kantor yang satu vertikal gitu tuh, gue kan di se-Indonesia kan ada grupnya lah untuk kopi. Itu rata-rata tuh nunjukin mah coffee corner mereka, bar corner mereka, dan sebagian itu udah nggak main-main lagi. Oh udah ada mesin. Bener-bener kayak, ya nggak juga lah Vero lah ya gitu ya. Tapi maksud gue udah
menurut gua udah cukup proper untuk ya kedai-kedai kecil. Kalau lu lihat kedai kecil di mana di Palembang ini ya sama lah, nggak jauh-jauh beda gitu maksud gua. Dan yang handle juga profesional gitu. Enggak sih gitu kan, tapi yang emang ngulik-ngulik juga orangnya gitu. Oh, oke. Jadi ya gue nggak tahu ya kalau untuk acara itu bakal bisa berkelanjut nggak untuk misalnya teman-teman dari coffee shop itu masuk menjadikan ini sebagai ini salah satu pasar nih, kayak menurut gue tuh iya oke lah mungkin bisa, tapi kayaknya pasarnya tuh tipis banget gitu. Ya karena kalau hitung-hitung kan sebenarnya asik banget. Catering lu 1 hari lu dapat duit pasti. Iya. Udah gitu loh. Emang kayak Pasti kan? Iya. Lu mungkin ya karena kan lu dibeli kasarnya kan produk lu dibeli sejumlah yang gelondongan. Iya. Entah barang itu keluar semua atau enggak kan Pasti keluar semua. pasti ya maksudnya hitungannya pasti keluar semua kan. Malah bisa nambah gitu loh, Pak. Ada perjanjian sekian, Pak, kalau ini lebih nih. Jadi kita hitung cup aja. Lu kita datang hitung cup berapa sekian. Kalau lebih lu bayar lebih. Kan fleksibel banget. Atau misalnya lu nggak sediain lu bisa cut misalnya. Iya. Pokoknya kita sediain 300 habis kita tutup, gulung selesai. Bisa juga kan gitu. Bisa. Sesuai perjanjian kan. Mungkin setengah hari udah gulung kan enak banget kan gitu kan. Iya, Duit bener. segitu. Terus Gue dibanding lu jualan di kedai ibarat katakan sampai itu seharian. Gue dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 4. Udah, Iya kan. ada duitnya gitu. Iya, pasti kan duit yang udah Iya, depan kan. Iya, gue dari pagi sampai jam 10 malam belum tentu segitu. Nah iya, memang kayak gitu. Ya maksud gue itu kayak Ya itu sisi enaknya lah ya gitu. iya sih enak ya. Makanya kalau gue bilang itu tuh enak banget. Makanya gue bilang kalau beneran bisa begini, gue tuh mau serius. Cuma pertimbangan gue tuh banyak banget. Kemungkinan itu tuh banyak banget ya, termasuk yang gue bilang tadi. Kalau boiler lo bisa beli sendiri. Ya ternyata mesin juga itu juga. Kalau ada, ya gue ke acara golf tuh yang punya semua tuh, Pak. Ya. Orang-orang yang punya semua itu, Pak. Iya. Yang punya ini, yang punya itu. Iya. Kalau dia ngeliat, wah enak banget nih kayaknya di bocah. Berapa sih harga mesin itu? Nah, itu Berapa sih? 60. Oh, 60 doang. Ada doangnya lagi. 60 doang. Masih mahal mobil gua ada. Belajarnya di mana sih? Oh, di situ. Udah selesai lah ya kan. Iya, makanya. Itu satu yang maksud gue tuh gila banget ya. Kalau peluang, gue bilang ini enak banget sebenarnya. Iya. Cuma itu tadi, kayaknya nggak susah juga. Nggak tertutup kemungkinan, tapi memang ada sisi. Gue tuh menyampaikan sisi-sisi lain yang itu tadi. Iya, gitu. iya. Itu tadi. Karena ya itu tadi, pengopi itu banyak dan latar belakang mereka tuh macam-macam. Ya, lo bayangin misalnya yang biasa nongkrong tempat lo ini, kalau misalnya mereka buka, kan mereka udah ngerti kan yang biasa Iya. duduk sini gitu loh. Kalau misalnya mereka paham dan mereka tertarik juga nggak cuma ngopi misalnya, kayak gue, cuma tertarik kopi, ngulik juga, kumpulin alat segala macem, udah. Pasti. Karena gue tuh mikir gini, ada peluang ketika ini bentar lagi kan puasa, Pak. Nah, Habis puasa lebaran. ya. Lu kayak open house gitu, Pak. Gue tuh mikirin gitu loh. Oke, keren juga nih open house. Lu nyewa kita sebagai catering kopi. Yang nggak melulu kopi, maksud gue tuh lu bisa yang lain juga. Betul. Tapi open house nggak boleh, Pak. Pejabat dan ASN. Iya. Padahal pejabat. Iya, udah nggak usah pejabat, pengusaha Ya besar pengusaha aja. lah, ya kan. Sambil ngomong berapa alat. Gue bayarin aja. Ya pulang nggak ringkes lagi gitu. Udah tinggal aja sih. Oh, Pak lebih ngasihnya, Pak? Iya, itu sekalian mesin kamu. Aduh. Ya, ini gokil. Ya, itulah cerita kita 1 minggu ini. Terus 1 minggu gua nggak ngisi-ngisi, dia berapa kali ngajakin gua sibuk banget. Sibuk, benar. Sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Dia catering di kantor yang nggak dibayar. Alhamdulillah gua catering gua dibayar. Oke, sekian dari kami dari Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalian bisa tahu pemberitahuan kalau misalnya ada update-update video terbaru dan ada pembicaraan terbaru. Oke, akhir kata saya Riki Uco. Saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.